Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoviana Fatmasari dengan NIM 240702601110, Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang struktur tulang. Jadi, apa sih itu tulang? Tulang adalah jaringan tubuh yang kaku, terdiri dari sel-sel yang tertanam dalam matriks yang kaku dan yang berlimpah di dalam tubuh. Oke, selanjutnya ini ada fungsi tulang, yaitu yang pertama memberikan bentuk dan mendukung tubuh. Tulang membentuk struktur kerangka manusia ini untuk mendukung tubuh kita agar bisa berdiri dengan tegap gitu. Terus yang kedua ada melindungi organ internal atau melindungi organ-organ dalam. Seperti tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru, ada tulang tengkorak yang melindungi otak kita di sini. Terus ada tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Selanjutnya sebagai alat gerak pasif. Nah, di sini itu tulang dan otot bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Otot menempel pada tulang saat berkontraksi, lalu menarik tulang untuk menghasilkan gerakan. Selanjutnya untuk terbentuknya sel darah, yaitu pada sumsum tulang. Nah, di sini tuh terjadi yang namanya hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah merah dan sel darah putih. Yang terakhir ada tempat persediaan zat seperti zat kapur, kalsium, dan garam. Nah, terus tuh ada jaringan tulang. Jaringan tulang itu tergolong jaringan ikat yang termineralisasikan sebagai termasuk jaringan ikat khusus. Terus komposisi dalam jaringan tulang itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada matrik organik, yang kedua ada matrik inorganik. Terus untuk sel-sel pada jaringan tulang itu ada 4. Yang pertama itu ada osteoblast, ini ada osteosit, osteoklas, dan osteoprogenitor. Baik, yang pertama tadi ada osteoblast ya. Osteoblast ini mampu mengekspresikan matrik dalam tulang inti, terletak di ujung sel yang berhadapan dengan tulang yang baru dibentuk. Biasanya ini tuh dapat dijumpai pada daerah pembentukan tulang ya. Terus yang kedua itu ada osteosit. Osteosit terdapat pada lakuna. Jurusan sitoplasmanya itu menembus matrik dan menembus kanalikuli. Sel ini mampu memecah matrik tulang. Prosesnya itu disebut osteolisis osteotik. Terus yang ketiga itu ada osteoklas. Intinya tuh banyak, terus bentuk dan ukurannya tuh bervariasi ya teman-teman. Banyak dijumpai pada cekungan dangkal dari permukaan tulang yang saling timpang tindih dengan sel osteoblast dan osteoklas lainnya. Untuk yang terakhir tadi ada osteoprogenitor, yaitu disebut juga sebagai sel sistem tulang. Intinya tuh berbentuk oval ya teman-teman. Terus juga sitoplasmanya itu tidak beraturan, dapat dijumpai di embrio ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada struktur tulang ya teman-teman. Jadi struktur tulang itu terdiri dari periosteum, tulang kompak, tulang spongiosa, sumsum tulang, endostum, dan tulang rawan atau kartilagu. Nah, yang pertama itu ada periosteum, yaitu lapisan luar tulang yang bentuknya tuh keras dan tipis. Fungsinya itu untuk pelindung serta untuk tempat menempelnya otot dan ligamen. Yang kedua ada tulang kompak. Tulang kompak yaitu lapisan padat yang memberikan kekuatan dan dukungan struktural bagi tubuh kita. Terus selanjutnya ada tulang spongiosa, yaitu lapisan dalam yang berpori dan lebih ringan. Fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan dan sumsum tulang, serta membantu mengurangi berat tulang. Selanjutnya itu ada sumsum tulang.
Jaringan lunak yang terdapat di dalam rongga tulang berperan dalam memproduksi sel darah merah, sel darah putih. Terus selanjutnya ada endostom, yaitu lapisan dalam tulang yang membantu dalam proses regenerasi dan pertumbuhan tulang. Yang terakhir ada tulang rawan atau kartilago, jaringan ikat yang lebih fleksibel dibandingkan tulang, berfungsi sebagai bantalan di antara sendi untuk mengurangi gesekan. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis tulang ya, teman-teman. Dan di sini tuh ada beberapa jenis tulang. Yang pertama ada tulang pipa, contohnya tuh tulang paha. Nah, di sini ya, ini tulang paha tuh di sini. Terus ada tulang pendek, contohnya tulang pergelangan. Ada tulang pipih, contohnya tulang bahu yang di sini. Terus tulang tak beraturan, contohnya ada tulang rahan. Nah, di sini tuh ada contoh-contoh tulang ya teman-teman. Jenis tulang itu ada tulang dahi, tulang pipi, tulang pelipis, tulang rahan bawah, rahan atas, tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, ada tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang hasta, tulang pinggul kiri, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang duduk, dan tulang kelangkang. Nah, jadi di sini ada gambar, teman-teman bisa lihat sendiri ya, dan bisa dibaca sendiri lebih jelasnya nanti. Selanjutnya ada proses pembentukan tulang ya. Pembentukan tulang ini tuh disebut oksifikasi. Nah, jenis oksifikasi itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada oksifikasi intramembranosa, terjadi pada tulang pipih seperti tengkorak dan klavikula. Sel mesenkim berubah menjadi osteoblast yang kemudian membentuk matik tulang dan mengkeras menjadi tulang kompak. Yang kedua itu ada oksifikasi endokondral, terjadi pada tulang panjang seperti tulang paha dan lengan. Awalnya tulangnya itu terbentuk dari tulang rawan, lalu osteoblast menggantinya dengan jaringan yang lebih keras. Yang terakhir ada kesimpulan ya. Nah, jaringan tulang itu merupakan komponen utama dalam sistem kerangka tubuh manusia. Fungsinya tuh sebagai penyokong, pelindung organ, serta tempat produksinya sel darah kita. Terus tulang terdiri dari beberapa jaringan ya. Yang pertama itu ada tulang kompak, tulang spongiosa, peristum, dan sumsum tulang. Bekerja sama untuk memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Terus proses pembentukan tulang atau oksifikasi itu terjadi saat kita dalam kandungan hingga kita dewasa ya teman-teman. Tulang juga mengalami remodeling seumur hidup untuk memungkinkan regenerasi dan adaptasi terhadap kondisi tubuh kita. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.